Tapi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu bahwasanya anak merupakan aset yang sangat besar untuk kita ajak bersama masuk surga, maka untuk menjadikan mereka soleh perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan waktu, pengorbanan duit. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Nah, bagaimana kita berusaha menjadikan anak kita soleh? Yang paling pertama dan utama adalah berdoa. Ini paling utama, berdoa. Para anbiya, para nabi dahulu mendoakan anak-anak mereka. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Jadikan mereka penegak apa? Salat. Dia mendoakan anaknya supaya anaknya rajin salat. Anda pernah doain anak Anda, ya Allah jadikan anak saya rajin salat ya Allah. Sekarang banyak fitnah ya Allah. Di Bali ini banyak macam-macam ya Allah. Di Bali ini banyak bule ya Allah. Doain. Banyak maksiat di sini, ya Allah, anak saya selamatkan. Kapan kita doain? Doain anak kita rajin salat. Nabi Ibrahim doain anaknya supaya rajin salat. Nabi Ibrahim juga berdoa, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Hati-hati ya Allah, banyak kesyirikan, banyak pemikiran menyimpang. Banyak tukang bom, banyak macam-macam. Jauhkan anakku dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Doain. Jangan sampai mereka terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Doain. Nabi Ibrahim doain anaknya supaya selamat dari kesyirikan. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang masuk surga, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama, dan seterusnya. Sampai Allah sebutkan di akhir ayat, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman yang dijamin masuk surga, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Indah sekali. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri yang soleha dan anak-anak yang soleh. Luar biasa. Doain istri jadi istri yang soleha. Antum sering dibentak-bentak istri, doain, ya Allah jadikan istri saya berakhlak mulia. Sungguhnya dia sering bentak-bentak saya ya Allah. Berdoa kepada Allah, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Demikian juga suami yang kurang ajar, istrinya juga doain. Ya Allah, suamiku sering menyakiti hatiku ya. Ini doa. Lembutkanlah hatinya. Jadikanlah dia sayang kepada aku. Jadikanlah dia sayang kepada anak-anak. Doain, saling mendoakan. Jadi harus yang paling utama doa. Doa itu keajaiban. Anak kita yang nakal bisa saja tiba-tiba jadi baik kalau kita kuat berdoa. Dan jangan pernah meremehkan doa. Husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha sayang kepada kita dan bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Ini yang pertama, berdoa. Yang kedua, di antara cara agar anak kita menjadi anak yang soleh, kita juga harus soleh, berusaha. Kitanya juga berusaha untuk soleh. Kita dan istri kita berusaha jadi soleh dan soleha. Kenapa? Anak-anak itu di antaranya mencontohi orang tuanya. Ada orang tua merokok, anaknya nggak boleh merokok, susah. Nah, kamu jangan merokok, jangan seperti Abi. Begitu sih. Bapak enaknya saja merokok, saya nggak boleh, kan repot seperti itu. Kamu jangan bajingan seperti bapak. Jangan bajingan, bapak aja bajingan, repot. Ya, kita harus berusaha soleh, anak kita soleh. Ya. Sama istri berusaha untuk jadi soleh dan soleha. Kenapa, ikhwan? Coba antum bayangkan kalau kita sholat di masjid, ajak anak kita. Kan anak kita, bapak kita ke masjid, dia lihat bapaknya ke masjid. Kemudian kita pulang sholat sunnah di rumah, sholat ba'diyah misalnya, habis sholat duhur, sholat 2 rakaat. Mungkin anak tanya, Pak, sholat apa lagi Pak? Sholat melulu, sholat sunnah. Oh, bapak sholat. Pagi-pagi dia bangun, lihat kita baca Quran. Bapak saya baca Quran. Ya. Tapi kalau dia bangun, bapaknya nonton sinetron. Bangun lagi, bapaknya nonton bola. Bangun lagi, bapaknya merokok. Bangun lagi, bapaknya main judi. Gimana ceritanya begini? Gimana mengharapkan anak kita soleh? Ustaz, mungkin kalau bapaknya bajingan, anaknya soleh, mungkin saja. Tapi kan di luar daripada kebiasaan. Nah, kalau kita ingin anak kita soleh, berusaha kita juga apa? Soleh. Nah, kalau kita soleh, istri kita soleha, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir tatkala mereka berdua berjalan. Kata Allah, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma
Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Berjalan Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju suatu kaum. Kemudian mereka minta makan, mereka lapar. Ternyata penduduk kaum tersebut, penduduk kampung tersebut tidak mau kasih makan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini penduduk kurang ajar ya. Nabi minta makan enggak dikasih. Ini bukan ustaz yang minta makan, tapi apa? Nabi minta makan, mereka enggak kasih. Tapi Nabi Khadir dan Nabi Musa sabar. Waktu mereka hendak keluar dari kampung tersebut, Nabi Khadir mendapati ada tembok yang rubuh. Tembok rumah rusak ini. Diperbaiki oleh Nabi Khadir, fa aqama, diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa heran, kenapa kau luruskan tembok orang yang kurang ajar seperti ini, kok diluruskan rumahnya? Maka Nabi Khadir jelaskan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Khadir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Kata Nabi Khadir, sungguhnya tembok ini adalah milik dua anak yatim. Dan di bawah tembok tersebut ada harta mereka. Kalau miring temboknya, ini hartanya akan kelihatan, bisa diambil orang kampung yang jahat-jahat tadi. Tapi kalau diluruskan, maka harta tadi tidak akan kelihatan. Allah ingin mereka anak yatim berdua ini dewasa, kemudian nanti ngambil harta tersebut. Kenapa? Wa kana abuhuma shalihan. Karena orang tua dari anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Bayangkan Allah jaga anak yatim ini karena bapaknya saleh. Karena bapaknya saleh. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan. Susah anak kita bergaul, susah kita untuk apa? Untuk kita teliti setiap hari. Mau lihat di CCTV terus kan nggak bisa anak kita. Entah mereka kemana kita nggak tahu. Apalagi di Bali. Banyak pergaulan yang macam-macam. Di Jakarta misalnya. Dahulu kenapa Nabi SAW tidak suka seorang muslim tinggal di kampung orang-orang kafir? Nabi nggak suka. Kenapa? Sulit dia untuk menjalankan ibadah. Di antaranya hikmahnya, anak-anaknya susah untuk bisa berpendidikan Islami. Kenapa tinggal di negara kafir? Sampai sekarang para ulama melarang tinggal di negara kafir kecuali ada maslahat. Kenapa? Khawatir agamanya tergadaikan. Nah, oleh karena kalau antum sekarang tinggal di Bali, makanya antum harus kuatkan Islam antum. Harus kuatkan. Hati-hati anak-anak, jangan sampai salah apa? Bergaul. Antum harus soleh dan soleha supaya Allah menjaga anak kita. Pergaulan sangat mudah apa? Untuk membuat anak kita terjerumus dalam hal-hal yang kita tidak sukai. Oleh karena para hadirin hadirat, kalau kita ingin anak kita soleh, kita berusaha jadi soleh dan soleh. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ada harta sedikit kita sedekah. Jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan. Ya. Saling ingatkan istri untuk sholat, ingatkan suami untuk apa? Sholat. Doain anak-anak supaya anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, jangan biarkan dia main sembarangan. Karena teman yang buruk sangat berbahaya. Saya sering sampaikan pepatah orang Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu menarik. Kalau temannya buruk, anak kita akan diajak kepada keburukan. Kenapa ingin jadi teman? Harus disinkron. Kalau temannya baik, dia akan dibawa kepada kebaikan. Nah, kita pesan sama anak kita, cari teman yang baik. Kalau kita dapati anak kita main sama teman yang baik, kita support. Kita hormati temannya tersebut, undang ke rumah, kasih makan. Supaya dia bisa jaga anak kita ini. Hormati teman anak kita itu. Undang ke rumah, suruh tidur di rumah, masakan Indomie, belikan makanan. Berat, kenapa? Karena kalau dia salah main, bahaya. Mumpung dia punya teman yang soleh, rajin ke masjid, sudah itu suruh dia main terus sama teman itu. Jangan sembarang main, bahaya. Teman itu sangat mudah merubah, sangat mudah. Dari baik kemudian tiba-tiba nakal, dari tahu-tahu kena narkoba, tahu-tahu berzina, tahu-tahu sangat mudah. Karena pergaulan sangat berbahaya. Hati-hati. Jangan kita bilang anak kita sudah pinter kok, sudah besar, sudah pandai memilih. Jangan seperti itu, hati-hati. Anak kita tuh terkadang masih bingung, masih cari jati diri, masih ikut hawa nafsunya, hati-hati. Kalau Anda tahu ada temannya buruk, jangan biarkan dia main sama teman buruk. Jangan Anda pede, oh anak saya bisa jaga diri. Jangan, hati-hati. Syahwat bermain, ya. Dengan mudah orang terjerumus, hati-hati. Jangan, larang, tidak boleh. Kamu harus main dengan orang yang baik. Kenapa? Kalau sampai dia nakal, kita yang kena tanggung jawab oleh Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita biarkan main dengan anak sembarangan? Anak kita perempuan pacaran sama laki-laki, jangan, tidak boleh. Dibiarin sembarangan pergi ke malam-malam, keluar jam 12 malam, mau ajak kemana anak saya?
Kalau zina, ente tanggung jawab. Yang pertama ditanya ente oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa biarkan putrinya jalan-jalan sama laki-laki di malam hari? Mau ngapain? Mau pacaran ya? Akhirnya berzina. Sekarang zina sangat mudah. Ya. Dan bisa dilakukan di banyak tempat, di mana-mana. Di lapangan juga bisa kan. Mengerikan. Oleh karena para hamba Subhanahu wa taala harus jaga jangan sampai dia salah bergaul. Kemudian ya, anak-anak kalau dia masih kecil, kalau dia besar memang susah. Tapi kalau masih kecil, doktrin anak-anak. Anak-anak didoktrin sejak kecil tentang adab, tentang akhlak, ya. Anak-anak nggak boleh makan orang misalnya orang tua lagi ngobrol di nimbrung, nggak boleh anak-anak nimbrung kalau bapak dan ada ngobrol sama teman, nggak boleh, itu nggak sopan. Kasih tahu seperti itu supaya dia punya adab. Harus didoktrin anak-anak, kalau doktrin dibilang-bilangin terus akhirnya terima. Misalnya makan harus bersih, nggak boleh tumpah-tumpah, harus bersih, diajarin, tungguin kalau nggak bersih. Didoktrin sejak kecil adab-adab tersebut. Didoktrin bahwasanya misalnya kamu hati jangan bohong kamu. Kalau kamu bohong ingat Allah tahu, ada neraka, ada surga, diingatkan, doktrin sejak kecil. Jadi mumpung dia masih kecil, masih muda didikte. Kalau udah besar sudah repot. Bapak saja nggak lulus SMA mau dikte saya, repot sudah. Susah mau dikasih tahu. Tapi mumpung masih kecil diajarin, ya. Ajak dia ke masjid, biar dia tahu bagaimana beribadah di masjid. Jadi mumpung masih kecil didoktrin. Kemudian jangan lupa juga kata para ulama, ketika mendidik anak-anak harus ada namanya ya targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib apa namanya? Targhib artinya motivasi, memberi penghargaan, apresiasi kalau anak kita berbuat kebaikan. Tarhib memperingatkan kalau anak kita berbuat salah, kita tegur, kita kasih hukuman. Ini harus kita lakukan pada anak-anak kita. Misalnya anak kita ternyata hafal satu surat, kita kasih hadiah, ajak makan, belikan mainan. Dia sudah hafal satu surat Al-Quran, dia sudah hafal 2 surat, dia hafal juz amma. Nah, kalau kamu hafal juz amma, abi belikan sepeda. Kalau dia hafal juz amma, belikan beneran, jangan bohong ya. Belikan beneran, ini sepeda. Tapi kita bilang, nah, ini sepeda nggak ada apa-apanya. Pahala paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga. Tapi abi karena sayang sama kamu, ini kasih sepeda. Kasih dia semangat. Jadi dia bersemangat untuk beramal soleh. Ya. Kalau perlu kamu sholat tarawih nggak tadi malam ini? Saya sholat nih 50.000 kasih. Nggak apa, dia semangat. Ya, biar dia semangat. Tapi ajarin ini cuma sedikit yang di sisi Allah lebih besar. Ya. Nanti kalau kamu sholat, abi kasih uang. Sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu 5.000. Duhur dah sholat 5.000, ada 5.000. Lama-lama sudah sebulan, Bi, saya sudah nggak mau sholat lagi. Kenapa? Uang saya sudah banyak katanya. Bahaya. Kamu bilang, kalau kamu sholat 5.000, nggak sholat uangnya Abi ambil. Jadi namanya targhib dan tarhib. Ya, makanya dalam Al-Quran banyak. Kalau begini dapat pahala, kalau begini ada siksaan. Kenapa? Demikian metode Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kasih apresiasi. Contohnya, anak kita ngelapor sama kita. Bu, saya sudah ngerapikan tempat tidur, sudah rapi Bu. Kita puji saatnya. Masya Allah, putri ibu, Masya Allah, pinter, Masya Allah, semoga ditambah semangatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selalu sebut Allah supaya dia ingat bahwa ini semua dari apa? Tuhan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu, wah cuma gitu, ibu dulu juga gitu waktu kecil lah, gitu aja sombong. Ini tadi langsung kacau ya. Langsung dia apa? Enggak semangat, ibu saya enggak menghargai saya. Jadi demikian kalau anak kita baik, kita kasih penghargaan baik berupa uang maupun berupa perkataan. Kalau dia nakal, kita tegur. Kalau perlu kita cubit, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita cubit, kita kasih tahu kamu tuh salah atau tidak. Kamu tadi gini-gini, sampai dia tahu kalau dia salah. Sehingga tatkala kita hukum dia tahu bukan karena kita benci sama dia, tapi dia telah melakukan apa? Kesalahan. Sejak kecil seperti itu. Nanti ada saatnya kalau sudah besar kita nggak bisa mukul lagi, kita nggak bisa cubit lagi, kita nggak bisa jewer lagi. Tapi masih kecil kita bisa kasih hukuman. Tentunya tidak boleh pukulnya bukan pukul balas dendam, tentunya tidak ya. Pukul dengan apa? Dengan kasih sayang. Ya. Boleh mukul, boleh. Kata Nabi SAW, ya, muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat waktu mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun tidak mau salat maka apa? Boleh dipukul. Tapi pukul dengan adab, bukan pukul apa dengan dendam dan macam-macamnya, ya. Jadi ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, tentunya masih banyak kiat-kiat kita
untuk bisa mendidik anak perlu kita belajar ya. Namun yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini, perlu kerjasama antara kita dengan istri kita dan perlu pengorbanan agar anak-anak kita bisa berhasil ya, bisa jadi soleh dan soleha. Entah dia dunianya apa saja boleh, entah jadi guru, entah dokter, entah tukang bengkel, entah apa saja, entah dagang, entah buka warung, entah jualan, yang penting dia sholat. Itu harga mati, tidak boleh kita biarkan. Harus dia sholat. Kalau dia nggak sholat, siapa yang mau doain kita kalau kita meninggal? Siapa yang mau doain kita kalau kita meninggal dunia? Siapa yang mengangkat derajat kita di akhirat kalau anak kita nggak sholat? Oleh karenanya harus serius dan perjuangan dan berdoa agar anak kita bisa menjadi anak-anak yang saleh.